Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 366 Raja Naga Iblis. Zuo Yu berkeliaran di istana bawah tanah ini, mencari penjaga naga iblis, karena penjaga naga iblis memiliki pil emas di tubuhnya, dan setelah dibakar oleh api asli 6 rasa, pil emas ini akan menjadi energi yang sangat murni, yang sangat membantu alkimia dan kultivasi. Zuo Yu tidak berniat mencari jalan keluar di sini saat ini, karena gigi bengkok itu telah tinggal di sini selama 100 tahun dan tidak bisa keluar, yang menunjukkan bahwa pintu keluar istana bawah tanah ini sangat rahasia. Suatu hari kemudian, Zuo Yu mendapatkan 300 keping pil emas transparan semacam itu, yang membuat Mokui tertawa lebar, karena pil emas itu sangat membantunya untuk mengatur formasi, tetapi gigi bengkok itu sangat mengejutkan. Dia mengetahui betapa kuatnya para penjaga naga itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Zuo Yu dapat membunuh begitu banyak dengan begitu cepat. Sangat mudah bagi Zuo Yu untuk membunuh pengawal naga iblis itu, cukup bakar saja. Meskipun pengawal naga iblis di sini dapat memadatkan inti emas, mereka memiliki masalah dengan kewarasan mereka, jadi mereka hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sama sekali. Mereka dapat melawan Li Wei Zhenhuo dengan kekuatan, tetapi bahkan jika mereka tahu bagaimana melawan, mereka masih akan dibakar sampai mati. Li Wei Zhenhuo dari Zuo Yu sangat berbeda sekarang. Menyerap energi api dari api surgawi Jiusuan untuk memupuk api, dan pada saat yang sama, dia memiliki benih api surgawi di tubuhnya. Selama dia diberi cukup waktu, cepat atau lambat dia akan dapat mengolah api surgawi. Zuo Yu tidak tahu di mana dia berada di istana bawah tanahnya sekarang, tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu memanggilnya. Ini membuatnya diam-diam terkejut, karena dia bertanya pada Cao Dronling, tetapi Cao Dronling tidak memperhatikan suara yang memanggilnya. Awalnya Zuo Yu mengira itu adalah ilusi, tetapi sekarang suara panggilan semakin kuat, dan yang membuat tulang punggungnya menggigil adalah bahwa suara itu ternyata adalah suara naga ajaib. Ketika dia berada di makam naga Jiulongmen, dia mendengar suara naga ajaib, dan dia masih belum melupakan suaranya. Apa yang dia katakan? Cao Dronling bertanya, dan suara naga ajaib muncul di sini, yang juga mengejutkannya. Kemarilah. Zuo Yu berdiri di sana, mendengarkan dengan saksama panggilan samar, dia melepaskanku. Cao Dron berpikir sejenak, lalu berkata, pergi dan lihatlah. Sejak dia membangun lembah naga di sini, dia pergi sinar indera ilahi di sini, dan hanya dengan tubuhnya di dalam mutiara Qian Kun Anda, dia dapat merasakan Anda. Suara itu sepertinya hanya didengar oleh Zuo Yu sendiri, dia berjalan ke arah asal suara itu, berputar-putar di sekitar istana, dan kemudian diblokir oleh tembok. Zuo Yu mencoba menggunakan kekuatan transformasi bayangannya, tetapi dia tidak bisa melewatinya. Menembus tembok dengan pedang bayangan langit. Suara naga ajaib membuat Zuo Yu gemetar. Di tempat redup ini, naga ajaib yang mati berbicara dengannya dan mengenalnya dengan baik. Itu cukup menakutkan. Zuo Yu memanggil pedang bayangan langit dan menusuk ke dinding, dan melihat dinding itu tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Zuo Yu memegang pedang bayangan langit tepat di depannya, dan berjalan ke dinding. Pada saat ini, ketua klan ras roh di atas tiba-tiba melompat karena Zuo Yu menghilang. Dia buru-buru mengeluarkan batu hitam persegi dan menekan telapak tangannya di atasnya. Setelah beberapa saat, dia bergumam, sebagian besar penjaga naga iblis mati. Mungkinkah dia dikepung oleh sekelompok penjaga naga iblis dan dibunuh? Batu hitam itu mengendalikan istana bawah tanah, jadi ketua klan tahu semua tentang orang-orang di dalamnya. Untuk melihat apa yang terjadi, sang ketua klan juga memasuki istana bawah tanah untuk melihat apakah dia dapat menemukan tubuh Zuo Yu. Zuo Yu datang ke sebuah ruangan yang dikelilingi oleh cahaya putih. Dia melihat ke dinding ruangan ini dengan rasa ingin tahu, karena semuanya terbuat dari sejenis batu giok putih, yang juga dapat memancarkan cahaya. Ruangan itu sangat kecil, hanya 20 atau 30 orang yang bisa berdiri di sana. Zuo Yu berdiri di atas kursi batu giok putih di dalamnya, merasakan kesejukan yang tak terlukiskan. Kursi ini terbuat dari es hangat 10.000 tahun. Sejuk di cuaca hangat, dan hangat di cuaca dingin, kata suara naga ajaib. Apakah kamu naga ajaib? Zuo Yu bertanya. Ketika dia masuk, dia tidak melihat apa-apa selain meja dan kursi penghangat es ini.
Itu benar, tubuhku ada di dalam ruang di dalam tubuhmu, kata naga iblis. Pada saat ini, Zuo Yu bahkan lebih yakin bahwa ini adalah pancaran akal ilahi yang ditinggalkan oleh naga ajaib, tetapi dia masih tidak dapat memastikan apakah itu benar atau jahat. Itu di sini bersamaku, kata Zuo Yu, dia masih tidak tahu kekuatan sinar indera ilahi ini. Ketika dia berada di urat spiritual gerbang 9 naga, dia bertemu Long Aotian, dan dia melemparkan 9 naga Cisayin itu musnah. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambilnya kembali, aku tahu kesucianku sendiri, orang jahat itu seharusnya menghilang, kata Molong sambil menghela nafas. Zuo Yu memberitahu naga itu secara rinci tentang makam naga di gerbang 9 naga, para budak naga dan penjaga naga, dia tahu bahwa akal dewa naga terhubung dengan jiwanya yang lurus. Aku seharusnya mengharapkan hal seperti itu terjadi. Aku telah terjebak sepanjang waktu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Cedera jiwaku belum pulih, dan aku tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sepertinya pemimpin tampaknya mengetahui urusan saya dengan sangat baik. Selama dia menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang ditentukan, dan kemudian milikku akan menghilang ke dunia, dan budak naga akan dikendalikan oleh mereka, kata Molong tak berdaya. Selesaikan semuanya. Itu untuk menghancurkan tubuh naga iblis dan menghilangkan pengaruh Dong Yun pada mereka setelah kematiannya, dan Zuo Yu dan Dong Yun adalah kuncinya. Mereka tidak akan berhasil dengan mudah. Zuo Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, karena dalam proses menyelesaikan masalah ini, dia dan Dong Yun akan dianiaya, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Zuo Yu tidak berharap untuk bertemu dengan perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh naga ajaib di sini, dan dia berbicara dengan naga ajaib tentang pernikahan paksa, dan juga berbicara tentang bahaya yang dihadapi Dong Yun dan dia. Tuan Naga Iblis, apakah Anda tahu mengapa Dong Yun menjadi orang yang begitu penting? Tanya Zuo Yu bingung. Oh, tentu saja aku tahu, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini, tapi orang-orang itu melewatkan satu langkah, haha. Jika suatu hari, setelah mereka berpikir semuanya sudah selesai, mereka pasti akan menemukan kelalaian itu, dan maka mereka juga akan hancur. Naga ajaib itu tiba-tiba tertawa. Zuo Yu mengerutkan kening, meskipun pada akhirnya semua penjaga naga itu akan mengalami bencana, tetapi dia tidak boleh membiarkan dia dan Dong Yun terlibat, dia ingin pergi dari sini dan pergi keluar untuk berlatih. Tuan Naga Iblis, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa dia adalah kuncinya? Tanya Zuo Yu. Tidak. Tapi jangan khawatir, Long Nu bukan vegetarian, jadi mereka tidak akan berhasil dalam trik mereka. Kamu hanya harus menghadapi pertarungan hidup dan mati itu dengan baik, dan aku akan mengirimmu keluar sekarang, kata Molong. Lalu bagaimana denganmu? Zuo Yu diam-diam senang ketika dia mendengar bahwa dia bisa dikirim, tetapi dia tidak berharap untuk keluar dengan mudah. Aku akan terus tinggal di sini dan menunggu kepulanganku sendiri. Mengenai pernikahan paksa, jika kamu tidak mau, tolak saja dia, katakan saja kamu bertemu denganku di sini. Semua ras roh ini berasal dari 4 tempat aku dulu mengumpulkan mereka, membesarkan mereka di sini dan membiarkan mereka melindungi tempat ini. Seperti yang dikatakan Molong, tubuh Zuo Yu telah menghilang ke dalam ruangan. Zuo Yu keluar, dia masih berada di lembah itu, dan tidak jauh dari desa kecil itu. Senior Cauldron Spirit, kali ini jangan biarkan aku tertangkap, teriak Zuo Yu. Yang mengejutkan Zuo Yu, saat dia keluar, 4 lelaki tua terbang keluar dari desa kecil perlombaan roh. Melihat keempat lelaki tua berambut putih ini, Zuo Yu mengertakkan gigi dan mulai mengutuk, menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan dan terbang menjauh dari titik itu dalam sekejap mata. Melihat taktik semacam ini, keempat lelaki tua itu tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, lalu menggunakan teleportasi, mengejar Zuo Yu. Zuo Yu, yang telah menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, tidak dapat bergerak dengan sangat cepat. Dia baru saja menemukan bahwa kekuatan keempat lelaki tua ini berada di luar alam Ascension. Di depan kekuatan semacam ini, dia tidak dapat melarikan diri. Semua. Nak, jangan khawatir, mereka tidak akan membunuhmu, kata Cauldron Ling. Melihat Cauldron Ling berbicara, Zuo Yu diam-diam senang, karena Cauldron Ling dapat berkomunikasi dengannya di depan orang-orang setingkat ini, yang membuktikan bahwa Cauldron Ling tidak berbohong sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat.
Zuo Yu makan lagi dan dibawa kembali, dan dipenjarakan di formasi lagi ketua klan dan 4 lelaki tua memandangnya, wajah mereka penuh dengan ekspresi yang tak terbayangkan, karena Zuo Yu jelas dipenjara di bawah ya, di bawah itu, bahkan di bawah mereka tingkat, sulit untuk keluar. Bagaimana kamu bisa keluar? Tanya ketua klan. Tuan Besar Naga Iblis, biarkan aku keluar. Zuo Yu mengikuti instruksi Naga Iblis. Pembohong, Tuan Naga Iblis sudah pergi dari sini. Sang ketua klan segera berkata, tetapi dia curiga di dalam hatinya. Aku memang melihatnya di bawah sini, itu adalah sinar indera ilah yang dia tinggalkan di sini. Zuo Yu berkata dengan keras, dia benar-benar ingin melepaskan tubuh naga ajaib dan menakuti orang-orang di depannya sampai mati. Keempat lelaki tua dan ketua klan saling memandang, mereka tidak tahu mengapa Zuo Yu bisa melihat naga ajaib, karena sejak naga ajaib pergi, mereka tidak pernah melakukan kontak dengan naga ajaib. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawamu ke sana, tetapi kamu harus bersiap untuk dihukum. Zuo Yu mencibir. Melihat orang-orang ini berhenti berbicara, Zuo Yu berkata lagi, izinkan saya memberitahu Anda, hidup dan mati Great Demon Dragon ada hubungannya dengan saya. Jika Anda membuang waktu saya, itu dapat menyebabkan Great Demon Dragon mati. Di masa depan. Tidak bisa dibangkitkan. Kebangkitan? Apa yang kamu katakan? Naga iblis besar sudah mati? Jangan bicara omong kosong. Sang ketua klan meraih rok Zuo Yu dan berteriak dengan marah. Jelas, fakta bahwa kematian naga iblis membuatnya tidak dapat diterima, wajah keempat lelaki tua di sampingnya juga penuh amarah. Jika kamu benar-benar peduli dengan Tuan Naga Iblis, biarkan aku pergi, dan aku akan memberitahumu tentang dia secara detail. Zuo Yu senang ketika melihat betapa bersemangatnya mereka, karena dia tidak harus dipaksa menikahi si jelek itu putri ketua klan. Di ruang tamu, Zuo Yu meminum jus buah yang sangat enak, dan perlahan mulai berbicara tentang naga ajaib. Sekarang kalian semua tahu keseriusan masalah ini. Kata Zuo Yu dengan ringan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, masalahnya memang sangat serius, dan kamu tidak dapat memasuki alam Ascension dalam waktu 25 tahun, dan kamu akan mati ketika kamu melawan hidup dan mati itu. Tapi kamu tidak dapat membunuh naga sebelum hidup dan mati, pertempuran kematian apakah tubuh yang mulia dibebaskan? Tanya ketua klan. Tidak, setelah aku melepaskan tubuh Raja Naga Iblis, aku akan segera terdeteksi. Apakah menurutmu budak naga dapat melindungi Raja Naga Iblis? Zuo Yu mencibir. Jika tubuh naga ajaib benar-benar muncul kembali, para penjaga naga itu tidak akan berusaha keras untuk merebut naga ajaib itu, sehingga mereka bisa merasa nyaman. Bab 367 Raja Jahat. Ketua klan Raja Jahat dan keempat lelaki tua itu diam, mereka sepertinya tahu kekuatan penjaga naga. Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku akan membawamu ke sana. Jika kamu disalahkan oleh Tuan Naga Iblis, maka jangan salahkan aku. Kata Zuo Yu. Oke, aku percaya kamu. Kamu bisa berlatih di sini di masa depan, tapi, aku harap kamu bisa menikahi putriku, dia adalah gadis yang baik. Sang ketua klan berpikir lama, dan akhirnya percaya, tapi apa yang dia katakan kemudian masih membuat mulut Zuo Yu berkedut. Bagaimana dia bisa begitu rela membuang gadis yang baik? Zuo Yu meninggalkan kediaman ketua klan dengan sangat elegan, dan berjalan di jalan di desa kecil dengan angkuh, yang mengejutkan banyak orang, karena mereka semua mengira Zuo Yu sudah selesai bermain. Paman, kenapa kamu tidak mati? Semua orang pasti mati. Bocah laki-laki dengan jalinan langit itu bergegas ke Zuo Yu dan bertanya, mengedipkan mata kecilnya, wajahnya penuh keraguan. Meskipun bocah lelaki ini memiliki kekuatan makhluk surgawi, kecerdasannya hanya seperti seorang anak kecil. Karena paman adalah orang yang baik. Zuo Yu tertawa, keluar dari desa, dan kembali ke rumah kayu yang telah dibangunnya. Sialan, aku menghancurkan rumahku, aku tahu aku akan menakutimu dengan naga ajaib. Zuo Yu mengutuk, merobohkan seluruh rumah kayu, dan kemudian mencari beberapa batu kaku yang besar di lembah, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Beberapa batu bata. Awalnya dia ingin menggali gua, tetapi pegunungan di sini dibatasi, jadi dia tidak bisa menggalinya sama sekali, butuh waktu lebih dari 10 hari untuk membangun rumah berukuran sedang di samping sebuah rumah kecil. Sungai 10 kamar, halaman yang indah, dan ruang rahasia bawah tanah yang khusus digunakan untuk budidaya. Setelah selesai, dia melepaskan Mokui dan Chro Oket Fang,
Baik Mokui dan Wanya sudah akrab satu sama lain dan mengetahui urusan satu sama lain. Dalam arti, mereka adalah sesama penduduk desa. Wanya sangat menghormati Mokui, karena Mokui memiliki darah Mozu yang sangat murni. Tidak lagi. Bendia, ini masih lembah naga iblis? Aku bilang aku bisa keluar, kamu percaya sekarang? Zuoyu tertawa. Setelah berdandan, Wanya adalah pria yang agak tampan. Saat ini, dia melihat sekeliling dengan takjub. Dia berada di halaman. Dia melompat ke atap, melihat ke segala arah, dan mengagumi naga ajaib itu sesuka hatinya. Pemandangan indah di lembah, saya sangat mengagumi Zuoyu di hati saya. Saya tidak berharap untuk keluar dari tempat di mana dia telah terperangkap selama ratusan tahun hanya dalam 10 hari. Aku tidak menyangka bisa menikmati pemandangan indah di sini setelah datang ke sini selama 100 tahun. Wanya menghela nafas. Dia ditangkap begitu dia masuk, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam istana bawah tanah yang gelap itu dan dikunci hingga ratusan tahun. Zuoyu meminta Mokui keluar untuk membiarkan Mokui membuat beberapa lingkaran sihir yang kuat untuk membangun rumah ini menjadi benteng yang kuat, sehingga mereka yang telah melampaui alam Ascension tidak dapat menerobos, karena dia akan tinggal di sini selama 25 tahun. Beberapa tahun, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang ketika dia berada di sebelah klan roh yang kuat. Ketika Mokui mendengar bahwa dia akan bertarung melawan Ascension Realm, dia langsung merasakan banyak tekanan. Dia melihat ke rumah, dan kemudian berkata, dibutuhkan 2 formasi dan 1 batasan untuk melakukannya, tapi itu hanya bisa menahannya. Paling lama sehari. Serang. Cukup. Zuoyu mengangguk, lagi pula, level Mokui saat ini terbatas, dan tidak mudah untuk melawan seseorang di level ini begitu lama dengan kekuatannya saat ini. Aku butuh sekitar 1 bulan untuk menyelesaikannya, kata Mokui. Mampu mengatur formasi yang begitu kuat dalam sebulan membuat Zuoyu diam-diam menghela nafas. Bahan apa yang kamu butuhkan saat itu? Cobalah untuk berbicara sebanyak mungkin, dan aku bisa memberimu beberapa kristal peri. Mendengar bahwa Zuoyu dapat memberikan kristal abadi, Mokui menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ada kristal abadi sebagai dasar formasi, maka formasi pertahanan ini akan lebih kuat, dan itu juga akan menyelamatkan saya banyak langkah, dan itu dapat digunakan dalam 15 hari. Selesai. Zuoyu tentu saja sangat senang memberikan pengaturan dengan kristal peri begitu cepat, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa kristal peri dapat menghemat beberapa langkah saat mengatur formasi. Zuoyu tidak terlalu mahir dalam formasi, tentu saja dia tidak tahu bahwa beberapa formasi membutuhkan banyak dukungan energi untuk mempertahankan operasi formasi, dan beberapa formasi besar membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankannya, jadi umumnya saat mengatur formasi, harus menemukan titik untuk dimasukkan ke dalam sumber energi. Jadi ada begitu banyak sumber energi dalam formasi besar, dan sangat merepotkan untuk mengganti sumber energi. Tetapi jika ada kristal peri, menggunakan sepotong kristal peri sebagai sumber energi dapat menghemat langkah-langkah tersebut. Zuoyu, beri dia jus roh kolam, yang bisa membuat formasi lebih baik. Jika formasi yang dia atur memuaskanku, aku akan memutuskan untuk memberikan beberapa formasi yang kuat dan teknik terlarang kepadanya. Kata Dingling. Zuoyu menemukan mangkuk kecil di Mutiara Qiankun. Mangkuk kecil ini adalah senjata ajaib untuk menyimpan cairan, dan dapat menampung cairan sebanyak kolam. Zuoyu mengeluarkan botol yang menelan laut, mengisinya dengan sirup semangat, lalu menyerahkan mangkuk kecil itu kepada Mokui, dan memberinya kristal peri seukuran buah kenari. Tangan gemetar Mokui menghasilkan kristal abadi, dan ketika dia melihat mangkuk kecil berisi cairan spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat lagi, yang membuatnya lebih mudah untuk mengatur formasi. Zuoyu datang ke lembah naga iblis ini dan ditangkap 2 kali. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Untungnya, ketua klan ras roh tidak melecehkannya. Keberadaan di luar alam Ascension. Dia bertemu 5 orang di lembah naga iblis, dan dia mengetahui bahwa ada cukup banyak orang seperti ini di Istana Naga, dan penjaga naga iblis juga sama. Itulah kekuatan yang akan dia hadapi di masa depan. Zuoyu duduk di atap, melihat bulan purnama di langit, dan memikirkan Suirowi. Suirowi pernah berada di bulan misterius, tetapi Suirowi tidak mengungkapkan hal-hal di atas kepadanya, yang membuat Zuoyu semakin penasaran.
Tiba-tiba awan melayang di langit, menutupi bulan yang cerah dan mematahkan kontemplasi Zuoyu. Ini juga membuatnya sangat tidak bahagia. Dia benar-benar ingin terbang dan menerbangkan awan itu, tetapi dia tahu bahwa di lembah naga ini, itu tidak bisa terbang tinggi, karena ada larangan yang sangat kuat. Cauldron Spirit mengatakan sebelumnya bahwa cara pembentukan naga ajaib sebanding dengan mantan tuannya Jiusuan Tianzun, jadi bahkan jika Cauldron Ling mewarisi ingatan Jiusuan Tianzun, akan sulit untuk menembus formasi pembatasan ini. Awan sialan, blokir cahaya bulan. Mokui mengutuk dari bawah, dia sedang terburu-buru untuk bekerja sepanjang malam sekarang. Ini bukan awan. Hati-hati! Teriak Cauldron Ling. Pada saat ini, Zuoyu juga menemukan bahwa benda seperti awan gelap di langit sangat aneh, seperti asap, menekan ke bawah, dan Zuoyu merasakan roh jahat yang samar. Ini adalah sejenis tubuh roh yang dibentuk oleh akumulasi kebencian. Lihat, ada orang seperti itu di dalam dirimu. Cauldron Ling juga sangat terkejut. Hal semacam ini juga disebut ras roh, tapi itu adi roh jahat, tidak seperti yang mereka temui di desa kecil. Roh-roh jahat ini hanya dapat membunuh, tanpa alasan apapun, karena mereka sendiri lahir dari kebencian dan pikiran jahat? Mungkinkah mereka datang untuk menyerang di sini? Apakah tidak ada larangan di lembah naga iblis? Zuoyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat benda hitam di langit turun perlahan. Ada batasan, tapi mereka sepertinya bisa menembus batasan itu. Mungkinkah naga ajaib membuat ini dengan sengaja? Kata Cauldron Ling. Roh-roh jahat Zuoyu tidak akan takut, yang dia takuti adalah roh-roh jahat yang berubah menjadi manusia, dan jika ada tingkat di luar alam Ascension di dalamnya, dia akan sangat berbahaya. Cepat sembunyi di dalam rumah. Suara ketua klan tiba-tiba sampai ke telinga Zuoyu. Zuoyu buru-buru memasukkan Mokui dan Wanya ke dalam Mutiara Qiankun, dan bersembunyi di dalam rumah sendirian. Dia sangat khawatir rumah yang baru saja dia bangun akan hancur lagi. Dia tidak menyangka hal seperti itu tiba-tiba muncul di lembah naga ajaib, tanam sesuatu. Ling Zeng, aku tidak melihatmu dalam 10 tahun, bagaimana kabarmu? Aku di sini lagi. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya melewati 50 tahun di sini, haha. Suara tajam yang sangat tidak menyenangkan datang, yang membuat orang merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Xie Wang, kamu tidak melakukan apapun pada kami selama bertahun-tahun, tidakkah kamu menyerah? Kata sang ketua klan dengan keras. Zuoyu sekarang mengetahui nama ketua klan, dan lembah naga sering diserang, yang membuat Zuoyu lebih bertekad untuk memperbaiki lingkaran sihir. Sekarang dia mengerti bahwa bahaya yang disebutkan sebelumnya oleh budak naga besar tidak mengacu pada klan roh, tapi keluarga roh jahat ini. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, banyak makhluk mati dalam kesedihan dan kemarahan setiap hari. Selama aku mengumpulkan jiwa mereka yang membenci, aku bisa menciptakan pasukan roh jahat. Jika aku beruntung, aku juga bisa menciptakan banyak roh jahat. Berikut adalah beberapa orang jahat. Haha. Raja jahat mengeluarkan serangkaian tawa jahat, yang membuat Zuoyu sangat tidak senang, dan ingin pergi dan memukulinya. Hari ini saya membawa 300 juta roh jahat dan ratusan orang jahat. Ini adalah yang paling banyak yang pernah saya bawa. Saya harus menjatuhkan lembah naga iblis. Lagi pula, saya juga bawahan Raja Naga Setan saat itu. Zuoyu mengerti bahwa naga jahat ada di sini untuk menekan jiwa jahat, jadi naga jahat berada pada waktu yang tepat dan jahat pada waktu yang tepat, itulah mengapa Raja jahat keluar. Untuk membiarkan Raja jahat datang ke sini dengan bebas, kejahatan naga diatur ketika dilarang, itu memberitahu Raja jahat sebuah bagian. Dengan 300 juta roh jahat, Zuoyu terkejut. Jenis roh jahat ini sangat kuat, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dia dapat langsung membunuh sejumlah besar dari mereka dengan mengeluarkan suara 9 naga ciza. Raja jahat tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuka lubang besar dalam batasan transparan, membiarkan sejumlah besar roh jahat masuk. Baru saat itulah Zuoyu merasakan aura jahat yang tak ada habisnya. Raja jahat, aku akan bertarung denganmu. Ling Zeng meraung dengan marah, dan melihat semburan cahaya putih di udara, dan seluruh lembah naga iblis bergetar sedikit, dan barisan roh bertempur melawan Raja jahat. Pada saat ini, Zuoyu memikirkan seorang anak sederhana dengan kepang yang menjulang.
Akan sangat berbahaya bagi anak seperti itu dengan kebijaksanaan hanya beberapa tahun untuk diserang oleh roh jahat seperti itu, dan di desa kecil itu, ada banyak anak kecil seperti itu. Zuo Yu memiliki kemampuan untuk menyelamatkan anak-anak ini sekarang. Tentu saja dia akan menyelamatkan mereka. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, dia akan menyesali hati nuraninya. Dia melepaskan astrolabe dan berteleportasi ke desa. Semua pria, wanita dan anak-anak di desa ini berkumpul di satu tempat, menyerang roh jahat tanpa mayat satu demi satu. Bahkan jika roh jahat ini terkena energi, mereka bubar begitu saja, dan ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas di belakang mereka. Zuo Yu melihat orang-orang di desa sedang berjuang melawan roh-roh jahat ini, terutama anak-anak kecil, beberapa dari mereka menangis. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan energinya, membuka mulutnya dan meraung dengan liar, dan raungan 9 naga segera mengingatkan lembah Gema membuat raungan naga bertahan lama, menambah kematian yang lebih kuat. Ketika orang-orang ras roh itu mendengar raungan naga, kepala mereka ditusuk, mereka segera menyadari bahwa itu adalah serangan mental, dan buru-buru menjaga semangat mereka. Zuo Yu terus meraung, dan setelah beberapa saat, raungan terdengar, "Bajingan apa itu? Apa yang telah kamu lakukan pada 300 juta roh jahat yang kubawa? Mengapa mereka tidak berada di bawah kendaliku?" Itu adalah Raja Jahat. Bab 368 Tetangga yang Baik. Namaku Zuo Yu, aku ingin roh jahatmu. Zuo Yu tertawa keras, melepaskan kekuatan spiritualnya yang agung, dan mengumpulkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ke dalam mutiara Qian Kun. Putaran bulan terang itu muncul lagi, dan terang cahaya bulan bersinar di lembah naga iblis. Zuo Yu melihat Raja Jahat. Raja Jahat itu sangat pendek, dan terlihat seperti katak, sangat jelek. Dia dan 100 orang jahat di belakangnya bertarung dengan orang-orang dari klan roh. Kekuatan mereka tiba-tiba melemah, dan sekarang mereka ditekan dengan kuat oleh suku roh. Zuo Yu telah bersembunyi untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membiarkan Raja Jahat melihat, jika tidak akan sangat merepotkan untuk bertemu dengannya di masa depan. Ketua klan ras roh sangat gembira saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa manusia akan memiliki kekuatan seperti itu, dan dengan mudah memusnahkan roh-roh jahat itu, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Orang-orang ras roh sangat berterima kasih kepada Zuo Yu, karena kemunculan Zuo Yu menyelamatkannya dari serangan roh jahat itu. Orang bernama Zuo Yu, aku pasti akan mengingatmu, ayo pergi. Xie Wang meraung marah, dia tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu akan muncul tiba-tiba, yang membuatnya lengah, dan dia penuh percaya diri ketika dia datang. Dia pergi, dia sedih, penuh amarah dan tidak bisa melampiaskannya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Raja Jahat. Setelah melihat Raja Jahat menyelinap pergi dalam keputusasaan, klan roh di udara semua tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sang ketua klan juga merasa bersalah atas perlakuannya terhadap Zuo Yu sebelumnya. Jadi sekarang dia datang ke rumah Zuo Yu untuk meminta maaf kepada Zuo Yu. Zuo Yu juga sangat senang berteman dengan tetangga yang kuat, setidaknya dia tidak perlu khawatir mereka datang menyerangnya di masa depan. Apa yang membuat Zuo Yu tertekan adalah bahwa Ling Zeng ingin dia lebih mengambil putrinya yang berharga. Melihat kepahitan di wajah Zuo Yu, Ling Zeng berkata, "Putriku sangat cantik, tetapi ada beberapa kekurangan. Kamu akan mengetahuinya saat melihatnya. Jika kamu puas, nikahi dia. Saya akan melihatnya ketika saya punya waktu," kata Zuo Yu sambil tersenyum. Saat Ling meninggalkan rumah Zuo Yu membiarkan Mo Kui dan Wanya keluar dan meminta mereka untuk terus mengatur formasi. Sekarang dia tahu tidak hanya untuk mencegah klan roh, tetapi juga untuk mencegah bawahan lama naga iblis, Raja Jahat. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Zuo Yu telah mempelajari Slip Giok Qi Xiao selama 10 hari terakhir sejak dia memasuki tahap akhir dari peringkat surgawi. Keterampilan bela diri lain telah muncul di dalamnya, tetapi keterampilan bela diri ini tidak memiliki nama, hanya metode kultivasi. Tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan, karena membutuhkan pengendalian energi dan pengendalian nafas yang sangat tinggi. Fungsi dari jenis bela diri ini adalah untuk menyembunyikan aura serangan selama pertempuran, sehingga musuh tidak dapat menebak kekuatan yang Anda gunakan. Misalnya, gerakan yang tampaknya lambat dan tidak berdaya, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ini dapat membingungkan musuh. Ketika Anda melihat musuh hendak bertahan, Anda akan menggunakan serangan yang tampaknya kuat,
tetapi Anda tidak meneriakkan kekuatan apapun, dan saraf musuh tegang, yang dapat menakuti lawan. Saat bertarung, biarkan lawan menangkap kekuatanmu. Ini adalah keterampilan bela diri yang dapat menyerang hati orang. Produk terbaik dari orang-orang Yin. Zuo Yu tertawa jahat, tetapi dia masih tidak bisa mengolahnya, butuh waktu baginya untuk memikirkannya. Zuo Yu, yang sedang duduk di atap, tiba-tiba mendengar suara Wanya dari bawah. Siapa kamu? Wanya memegang parang dan berdiri di depan Bai Shanshan, wajahnya penuh kewaspadaan. Zuo Yu telah memberitahu para wanita itu tentang tempat ini, dan para wanita baru saja menyelesaikan kultivasi mereka ketika mereka mendengar bahwa mereka telah datang ke tempat ini, dan mereka semua meminta untuk keluar untuk melihat-lihat. Jadi Zuo Yu menempatkan mereka di tempat yang besar. Kamar di rumah, karena mereka sudah berlatih begitu lama, mereka harus mandi segera setelah mereka keluar. Tetapi Zuo Yu sedang menonton seni bela diri dari atap, menunggu mereka mandi. Wanya tidak tahu bahwa ada 7 wanita cantik di Mutiara Qian Kun milik Zuo Yu. Baik Zuo Yu maupun Mo Kui tidak memberitahunya. Bai Shanshan bergerak paling cepat, menemukan jendela setelah mandi, dan melompat keluar. Tepat saat Wanya melihatnya melompat keluar jendela, jadi dia tertangkap. Zuo Yu diam-diam tertawa di atap. Aku tuan di sini, katamu siapa aku? Siapa kamu? Bai Shanshan mengenakan gaun putih. Setelah mandi, kulitnya bahkan lebih berembun, wajahnya yang manis dan cantik terlihat muda dan polos, tetapi juga memiliki sentuhan belayan dan kedewasaan. Dia cemberut saat ini dengan gigi bengkok. Di mata Wanya, wanita cantik seperti itu hanyalah manusia yang bisa bergerak, dia adalah monster, dan estetikanya secara alami berbeda dari manusia, jadi kecantikan Bai Shanshan langsung diabaikan olehnya. Hanya ada 2 orang di sini, Zuo Yu dan Mo Kui. Bentukku seperti monster. Aku sudah di sini selama 10 hari dan aku belum pernah melihatmu. Kamu bohong. Kata Wanya, menendang dengan cepat, dia tidak gunakan pisau, karena Zuo Yu memberitahunya bahwa jika seseorang datang ke sini, dia tidak boleh menyakiti pihak lain. Bai Shanshan baru saja mandi dan dalam suasana hati yang baik. Dia akan meminta Zuo Yu untuk makan, tapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai monster dan menyerangnya. Ini membuatnya sangat kesal, tapi dia bisa menebak lagi pula, itu adalah orang Zuo Yu, jadi dia tidak berniat untuk menyakitinya, dia hanya ingin memberinya pelajaran, dan lihatlah kekuatan Wanya. Bai Shanshan berbalik ke satu sisi, dan menghindari tendangan pada saat yang sama, dengan pisau di tangannya, dia menebas betis Wanya seperti kilat, dan kemudian dengan cepat menerbangkan tendangannya ke arah Wanya. Crooket Toh terangkat beberapa langkah, dia diam-diam terkejut, wanita yang terlihat sangat lemah di depannya ini bahkan lebih kuat darinya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Tepat ketika gigi bengkok tercengang, Bai Shanshan tiba-tiba menghilang di depan matanya, dan kemudian dia hanya merasakan sakit di punggungnya dan terhuyung ke depan. Melihat ini, Zuo Yu buru-buru berteriak, "Shanshan, berhenti!" Bai Shanshan menjulur. Keluar lidahnya menuju Wanya, lalu berteleportasi ke atap, dan datang ke sisi Zuo Yu. Wanya baru saja melihat Bai Shanshan menggunakan teleportasi. Dia pernah mendengar trik semacam ini sebelumnya, dan itu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk mengolahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita manusia bisa menggunakannya. Dia harus memperkirakan kekuatan Bai Shanshan. Zuo Yu membawa Bai Shanshan ke depan Wanya, dan berkata sambil tersenyum, dia adalah temanku, dia adalah monster, dan kamu juga dianggap sejenis. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Cepat dan panggil kakak untuk mendengarkan. Aku akan mengajarimu beberapa gerakan yang kuat di masa depan. Bai Shanshan berkata sambil tersenyum. Belajar sesuatu. Wanya, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Zuo Yu tidak ingin melihat Wanya diganggu oleh Bai Shanshan, jadi dia harus membiarkannya pergi. Wanya mengangguk, dan pergi dengan terkejut, dia sepertinya bisa melihat bahwa Bai Shanshan masih sangat muda, dan kekuatannya bahkan lebih kuat darinya. Zuo Yu menarik Bai Shanshan ke aula di dalam rumah, dia takut Bai Shanshan akan pergi dan membuat masalah bagi Mo Kui, karena Mo Kui masih dalam formasi dan ini adalah waktu yang kritis. Kakak senior Dong, jaga Shanshan. Jangan biarkan dia main-main. Zuo Yu segera berkata ketika dia melihat Dong Yun menunggu beberapa gadis keluar. Dong Yun mengangguk, lalu berkata, kami ingin jalan-jalan, bukan? Kepadaku.
kata Zuoyu. HMPH, siapa milikmu? Ayo pergi. Dong Yun mendengus dan berjalan keluar dengan beberapa gadis. Melihat wanita-wanita lembut ini akan pergi ke Dong Yun, Zuoyu bergegas, meraih Li Lengyanxuan dan Liu Shuixin, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua wanita, kami sudah lama tidak berkultivasi ganda. Dengan kami kekuatan saat ini, kultivasi ganda harus sering. Hanya sedikit. Mendengar kata-kata ini, wajah Leng Yanxuan segera menunjukkan sikap genit, membuatnya semakin menawan, sementara Liu Shuixin sedikit menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi malu. Dong Yun menggigit bibirnya ringan, wajahnya penuh rasa malu. Sialan dan Dong Yao semuanya memiliki ekspresi rindu di wajah mereka. Karena ketika Leng Yanxuan berada di istana Yueru, dia sering menanamkan aspek ini kepada mereka. Wajah Tian Zihan masih dingin, tapi hatinya sedikit tersentuh. Ketika Bai Shanshan mendengar kata Shuangxiu, dia bergumam, saudara muda akan mempermainkan kedua saudari itu lagi. Zuoyu telah menarik kedua gadis itu ke kamar, dan meletakkan mereka di tempat tidur besar. Liu Shuixin dan Leng Yanxuan masih itu adalah pertama kalinya mereka melakukan itu dengan Zuoyu, meskipun Zuoyu mengatakan mereka adalah kultivator ganda, tetapi mereka semua tahu bahwa Zuoyu benar-benar kewalahan. Zuoyu benar-benar menahan diri untuk waktu yang lama, karena para wanita ini berlatih tertutup di Mutiara Qiankun sepanjang hari. Dia memperhatikan mereka dari atas ke bawah, luar dalam berkali-kali, tetapi dia tidak bisa bergerak. Leng Yanxuan selalu mengenakan pakaian yang sangat longgar, jadi dia melepasnya sendiri dengan mudah. Tetapi Liu Shuixin agak lambat, tetapi dengan bantuan Leng Yanxuan dan Zuoyu, dia dengan cepat melepas tubuh telanjangnya. Shuixin, kamu yang duluan. Leng Yanxuan berkata sambil tersenyum, tangannya yang menawan juga membelai tubuh Liu Shuixin, membuat Liu Shuixin semakin malu. Hei, aku ingin memberimu makan peri dulu, dan kemudian mencintai Shuixin. Kata Zuoyu, menarik Leng Yanxuan, menggosok tangannya dengan panik pada sepasang pegunungan Suefeng, dan lidahnya juga menyentuh Leng Yanxuan, terjerat bersama. Melihat Liu Shuixin menonton dengan wajah memerah, Zuoyu juga menepi, membiarkan kedua gadis itu duduk di kedua pahanya, tangannya bergerak dengan gesit di tubuh mereka, membuat mereka terkesiap. Melihat kekacauan di bawah Leng Yanxuan, Zuoyu tidak bisa menahan diri lagi, memeluk Leng Yanxuan, dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Leng Yanxuan sudah lama tidak mengalami perasaan ini, dan pada saat ini dia membuat suara mati rasa. Seekor naga dan dua burung phoenix bertarung dengan sengit di ranjang besar, dan di antara 5 wanita di luar, kecuali Tianzi selain Han, 4 lainnya sangat tidak senang. Mereka mengenal Zuoyu paling lambat dari Liu Shuixin dan Leng Yanxuan, tetapi sekarang Leng Yanxuan dan Liu Shuixin telah bergabung dengan Zuoyu di depan mereka. Saya telah melihat sepasang latihan itu, dan itu sangat membantu untuk kultivasi, terutama bagi para murid istana Yueru. Anda dapat melihat saudari Shuixin. Kata sialan tiba-tiba, kemajuan pesat Liu Shuixin terlihat jelas bagi semua orang. Memang. Dong Yao berbisik. Kalian berdua, apakah kalian ingin berkultivasi ganda dengan anak itu? Dong Yun memasang senyum menggoda di wajahnya. Kedua wanita itu tidak berbicara, tetapi sedikit tersipu. Bab 369 lengkap Tong Tianjue. Susunan lengkap Tong Tianjue sudah siap. Zuoyu akan memasuki keadaan mundur. Dia akan memasuki alam kenaikan dalam waktu 25 tahun. Zuoyu sangat yakin akan hal ini, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk pergi dari sini, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lawan Huang He. Ketujuh wanita berkumpul di lobi, mereka melihat wajah serius Zuoyu, dan tahu bahwa Zuoyu ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Cantik, aku akan memasuki periode retret yang panjang, jadi selama periode waktu ini, kalian semua harus tinggal di dunia Qiankun. Jika kalian takut tinggal di dalam akan membosankan, kalian juga bisa berlatih di luar, kata Zuoyu bahwa dia tidak menyangka akan disalahkan oleh para wanita ini. Tetap di dalam saja. Karena kamu telah mundur, tentu saja kita harus berlatih. Kami ingin mencapai alam Ascension. 25 tahun tidak boleh disia-siakan, kata Dong Yun. Wanita lain juga mengangguk. Mereka benar-benar ingin berkeliling dengan Zuoyu di Astrolabe, tetapi sekarang mereka semua memahami urusan Zuoyu dengan sangat baik.
Sejauh menyangkut situasi Zuoyu saat ini, jika dia tidak bekerja lebih keras, ketika dia menghadapi musuh yang kuat di masa depan, dia hanya bisa menunggu mati. Zuoyu mengeluarkan kotak batu giok, menyerahkannya kepada Dong Yun, dan berkata, ini adalah Naschen Soul, kamu bisa menggunakannya untuk berlatih, untuk cara menggunakannya, kamu harus tahu. Dong Yun mengambil tangan kotak batu giok itu dan mengguncangnya dengan keras. Naschen Soul, yang hanya bisa dimiliki oleh Ascension Realm yang sangat kuat, Zuoyu bisa mendapatkannya, dan wajah semua wanita menunjukkan kejutan, mereka semua tahu bahwa selama mereka memiliki hal semacam ini, itu akan terjadi. Sangat berguna saat mereka mencapai Ascension Realm sangat membantu, karena Naschen Soul mengandung kekuatan Ascension. Bagaimana denganmu? Dong Yun bertanya, karena Zuoyu seharusnya yang paling membutuhkan ini sekarang. Aku juga punya, jangan khawatirkan aku, kamu hanya harus berlatih keras, jika setelah 25 tahun, aku tidak dipromosikan ke Ascension Realm, aku akan membebaskanmu terlebih dahulu. Zuoyu tersenyum. Jangan katakan hal seperti itu, karena kami ikut denganmu, kami harus kembali bersamamu. Leng Yanxuan berkata dengan tergesa-gesa, mereka semua sangat percaya pada Zuoyu. Zuoyu menyentuh wajah menyihir Leng Yanxuan, dan tersenyum jahat, tentu saja. Jika tidak, saya benar-benar akan menyesal atas manfaat yang Anda dan saya bawa melalui kultivasi ganda. Ketujuh wanita semuanya memasuki dunia Qian Kun. Di dalam rumah, saya menanggalkan pakaian saya, bergandengan tangan, membentuk lingkaran, membuka kotak batu giok berisi Naschen Soul, meletakkannya di antara mereka, dan kemudian mulai menjalankan metode mental Suanin dan kultivasi Suangong saya sendiri, dan memasuki kondisi kultivasi. Naschen Soul melepaskan 7 sinar cahaya putih yang ditembakkan ke dahi 7 gadis, melepaskan kekuatan yang sangat luar biasa, dan memasuki tubuh gadis itu. Sebelum retret, Zuoyu masih bisa menikmati kecanduan matanya, jadi dia bisa retret dengan tenang. Di rumah Mokui dan Wanyadu di tepi danau, Zuoyu menyapa mereka dan memberitahu mereka bahwa dia akan memasuki retret jangka panjang seperti para wanita itu, mereka ingin tinggal di dunia Qian Kun untuk berlatih, karena lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di luar. Setelah semuanya ditangani, Zuoyu memasuki ruang rahasia bawah tanah, mengeluarkan Naschen Soul, mengatur lingkaran sihir kecil, dan menempatkan Naschen Soul di tengah lingkaran. Aku akan membantumu menangani urusan dunia Qian Kun. Jika ada gerakan di luar, aku akan berusaha untuk tidak mengganggumu jika aku bisa. Kamu hanya perlu menyerap kekuatan yang terkandung dalam Naschen Soul ini. Pada saat yang sama, jiwa menyatu ke dalamnya, jadi jiwa yang baru lahir adalah kehidupan yang berbeda. Selama jiwa yang baru lahir melarikan diri, Anda dapat menggunakan kekuatan untuk memadatkan tubuh di masa depan. Kata Cao Dronling. Zuoyu menutup matanya untuk melihat, mengoperasikan Xuan Gongnya, dan mulai menyerap energi di Naschen Soul. Ada 3 jenis energi yang masuk ke tubuhnya, salah satunya adalah kekuatan kemunculan yang berbeda dengan yang ada di Lingzhu, karena kekuatan kemunculan di Lingzhu bisa dikatakan terbentuk secara alami, dan kualitasnya sangat bagus. Sedangkan kekuatan kemunculan di Naschen Soul, semuanya terbentuk melalui kultivasi manusia, jadi Zuoyu harus menyempurnakan kedua jenis kekuatan bulu ini dan mengubahnya menjadi kekuatan bulunya sendiri. Hanya dengan mengubah energi seluruh tubuhnya menjadi kekuatan bulu barulah bisa dia memasuki negara Ascension. Kekuatan kedua yang memasuki tubuhnya adalah kekuatan jiwa di Naschen Soul, yang merupakan jiwa yang sangat kuat, tetapi sangat rapuh, karena jiwa tidak bisa mendapatkan perlindungan apapun di Naschen Soul, dan kesadaran di dalam jiwa ini terhalang Zuoyu terhapus itu, dan sekarang Zuoyu menyerap kekuatan jiwa untuk memperkuat jiwanya sendiri. Kekuatan ketiga adalah kekuatan spiritual. Karena Dong Yun berada di dunia Qian Kun di dalam tubuhnya, dan dia sangat dekat dengannya, dan dapat menyerap kekuatan Zuoyu Lingzhu, dan itu sangat banyak. Zuoyu terus mengirimkan kekuatan Lingzhu Sky Fire dan kekuatan Eclosion Lingzhu ke Dong Yun, sehingga Dong Yun dapat merasakan manfaat dari Lingzhu. Mentalitas Suanin yang dipraktikkan oleh 7 wanita pada saat yang sama dapat terus meningkatkan kualitas energi mereka sendiri, mengubahnya menjadi energi yang lebih kuat. Ini adalah manfaat dari mentalitas Suanin, jika tidak, mereka tidak akan sering berlatih. Begitu Zuoyu menutup matanya, dia telah berlatih selama 5 tahun tanpa menyadarinya, ketika dia membuka matanya,
dia melihat bahwa hanya setengah dari energi di tubuhnya yang dapat diubah menjadi kekuatan bulu, tetapi tidak ada perubahan pada kekuatan bulunya. Tubuh fisik. Untuk memasuki alam ascension, Anda perlu meningkatkan tubuh, energi, dan jiwa Anda. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Zuoyu melihat ke dunia Qian Kun, para wanita itu tidak berlatih, mereka mengobrol dan makan buah spiritual di rumah. Tak satu pun dari mereka naik ke ascension. Ini baru 1 tahun di luar, sepertinya tidak mudah untuk memasuki alam kenaikan. Zuoyu menghela nafas, lalu mengeluarkan Leng Yanxuan, dan memiliki cinta dan kultivasi ganda dengan wanita penggoda ini. Leng Yanxuan tiba-tiba menghilang, dan semua gadis tahu bahwa Zuoyu telah meninggalkan pengasingan, dan mereka tahu persis apa yang dilakukan Zuoyu untuk mengeluarkan Leng Yanxuan. 3 hari. Kemudian, Leng Yanxuan kembali ke dunia Qian Kun dengan wajah memerah, dan kemudian datang Liu Shuixin keluar. Sekarang mereka semua berada di peringkat surgawi, yang terbaik adalah menggandakan kultivasi sebulan sekali, tetapi juga bagus untuk memiliki interval yang lama, karena dapat melakukan jumlah yang besar fusi energi pada satu waktu, sehingga kekuatan yang baru saja dikembangkan keduanya dapat dilakukan sekali transformasi hebat. Liu Shuixin berbaring di tubuh Zuoyu, memeluk Zuoyu dengan erat, keduanya terhubung erat. Liu Shuixin tiba-tiba berteriak, kabut putih keluar dari tubuh batu gioknya yang telanjang, dan kemudian kabut itu dihirup ke dalam tubuhnya lagi. Shuixin, kamu akhirnya memasuki tahap surgawi. Zuoyu membelai pipi Liu Shuixin dan mencium keningnya. Liu Shuixin sedikit terengah-engah, dan mengangguk, tetapi pada saat ini dia merasakan benda keras di dalam tubuhnya berkedut perlahan, dan kemudian lebih cepat. Dia tahu bahwa kultivasi ganda dia dan Zuoyu telah berakhir. Pada saat ini tepat ketika keduanya sedang jatuh cinta, dia juga mengerang sedikit. Menikmati kenyamanan yang telah lama hilang. Liu Shuixin kembali ke dunia Qian Kun, dan gadis-gadis itu melihat bahwa Liu Shuixin tampaknya menjadi lebih berair lagi, membuat mereka diam-diam curiga bahwa Leng Yanxuan mengatakan kata-kata, seorang wanita yang telah dipelihara oleh seorang pria akan menjadi lebih cantik. Setelah berlatih kultivasi ganda dengan kedua wanita itu, Zuoyu merasa bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik. Jadi dia mengeluarkan slip giok misterius yang diperoleh di pegunungan 10.000 binatang, dan menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Ah! Zuoyu tiba-tiba berteriak kesakitan, kepalanya sangat sakit. Pada saat yang sama, aliran informasi yang stabil mengalir ke dalam benaknya dari slip giok. Dia akhirnya membuka slip giok dan mengetahui tentang runtuhan pada saat yang sama. Zuoyu terengah-engah, rasa sakit di benaknya telah hilang sekarang, jika tidak. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan pingsan karena rasa sakit tadi hanya sesaat. Jue Tongtian ini sebenarnya berasal dari tangan naga ajaib. Seru Zuoyu, reruntuhan itu banyak berhubungan dengan naga ajaib, karena itu adalah kota yang dibangun di sana ketika naga ajaib itu tinggal di dunia biara, jiwa keadilan dibagi di sana oleh naga. Maksudmu, kamu mendapatkan seluruh buku Tongtian Jue? Cao Dronling bertanya, ketakutan di dalam hatinya, karena dia memikirkan sesuatu tentang Tongtian Jue ini. Itu benar. Ternyata hubungan antara naga iblis dan naga ilahi begitu baik. Tongtian Jue diturunkan dari naga ilahi ke naga iblis, dan kemudian naga iblis diteruskan ke penjaga naga iblis. Jadi ketika Xiaoyi menciptakan gerbang Tianyuan, dia ambil latihan ini sebagai metode kultivasi sekte. Kata Zuoyu, meskipun tidak ada catatan pada slip giok, tetapi dia mengetahuinya setelah memikirkannya. Nanshan itu akan membangun situsnya sendiri di atas reruntuhan. Tongtian Jue adalah latihan yang sangat misterius, yang dapat diintegrasikan ke dalam banyak latihan sekaligus untuk berlatih bersama tanpa membuat orang merasa kesulitan. Yang terpenting adalah Tongtian Jue memungkinkan energi yang diperoleh dari kultivasi mengalir ke seluruh tubuh, meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Zuoyu sekarang mampu mengolah tubuh iblis emas. Tongtian Jue ini mendapat banyak pujian. Dalam pandangan Dingling, bagian yang paling kuat dari Tongtian Jue ini adalah dapat menggabungkan berbagai kekuatan menjadi satu dan mengubahnya menjadi kekuatan murni. Dong Yun dan Zuoyu berlatih 3 perangkat latihan pada saat yang sama tanpa masalah. Jika memang demikian orang lain, akan mudah menjadi gila. Zuoyu mengeluarkan 2 lembar batu giok, mengukir seluruh Tongtian Jue ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Dong Yun dan Bai Shanshan, karena mereka berdua berlatih Tongtian Jue.
Jin sangat komprehensif, dan tidak ada penjelasan yang sulit masalah pada slip giok. Dong Yun dan Bai Shanshan sangat terkejut bahwa Zuo Yu tiba-tiba muncul dengan seluruh Tong Tianjue ini. Mereka bertanya kepada Zuo Yu, tetapi Zuo Yu hanya mengatakan bahwa dia mendapat slip giok secara tidak sengaja, dan baru sekarang dia menemukannya. Ketika dia membukanya, dia menemukan. Hei, setelah kamu mengubah semua kekuatanmu menjadi kekuatan bulu, memasuki alam Ascension, dan mengalahkan Huang He, kamu harus belajar bagaimana menumbuhkan kekuatan abadi. Ding Ling tertawa, Tong Tianjue tentu saja merupakan keterampilan tingkat peri, dan masih yang teratas. Xian Li, tidak mudah untuk memadatkan. Itu membutuhkan tubuh dan jiwa untuk mencapai tahap tertentu, karena kekuatan yang terkandung dalam kekuatan abadi adalah 10.000 kali lipat dari kekuatan bulu. Zuo Yu hanya melihat ke bagian di mana kekuatan abadi dipadatkan. Pada saat ini, Zuo Yu menemukan bahwa, selama puluhan ribu tahun, sebagian besar orang yang dapat naik ke surga berasal dari dunia prajurit dan jalan sihir. Dia adalah master seni bela diri, dan hanya Long Aotian dari gerbang 9 naga ada di Dao Abadi. Baik Dao Iblis dan dunia seniman bela diri sangat tertarik untuk mengolah tubuh, dan pada tahap selanjutnya dari alam kenaikan, mereka harus mengumpulkan kekuatan abadi yang cukup untuk dapat memasuki bagian di atas platform kenaikan. Untuk memadatkan kekuatan abadi, seseorang membutuhkan tubuh yang baik untuk menahan kekuatan abadi yang mengandung kekuatan besar. Jadi pada awalnya, Zuo Yu meminta orang-orang di sekitarnya untuk memperhatikan latihan fisik, dan para wanita itu juga menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka. Sekarang mereka terlihat sangat halus, tetapi tubuh mereka sangat bagus. Mari kita bicarakan nanti, kata Cao Dronling. Pada saat ini, Zuo Yu mengeluarkan slip giok hitam misterius lagi. Setelah dia menuangkan kekuatan mentalnya ke dalamnya, tidak ada tanggapan, yang berarti kekuatan mentalnya saat ini tidak cukup. Zuo Yu memasuki kondisi pelatihan tertutup lagi. Kali ini dia menyerap kekuatan dengan sangat cepat, karena dia mendapatkan teks lengkap Tong Tianjue, dan ada banyak penjelasan, yang menyelamatkannya dari banyak jalan memutar. 19 tahun telah berlalu sejak dia menutup matanya. Bab 370 Kemunculan kembali bayangan langit. Zuo Yu tinggal di Lembah Naga selama 24 tahun. Tapi ini masih tahap surgawi yang terlambat. Sudah 24 tahun, dan dia masih belum membuat terobosan. Dong Yun dan para wanita sedang merendam kaki batu giok di tepi sungai kecil di luar rumah. Wanita-wanita ini benar-benar lari dari dunia Qian Kun. Jika Zuo Yu tahu, rahangnya akan terkilir, karena dia tidak melepaskan wanita-wanita ini selama retret. Nyatanya, selama 19 tahun ini, Cao Dronling mengajari Mo Kui banyak hal. Meskipun Mo Kui tidak tahu persis identitas Cao Dronling, dia tahu bahwa Cao Dronling adalah orang yang sangat kuat karena metode pembentukan yang diajarkan Cao Dronling kepadanya. Dan larangan, ada beberapa formasi tingkat surga yang hilang dan sangat kuat. Di antaranya adalah metode, yaitu mengirimkan bolak-balik ke dunia luar dari senjata ajaib penyimpanan bernilai tinggi. Butuh Mo Kui 5 tahun untuk menyempurnakan lebih dari selusin jimat teleportasi, dan 2 tahun lagi untuk membuat susunan teleportasi di dunia Qian Kun. Selama Anda menggunakan jimat teleportasi, Anda dapat dengan bebas berteleportasi bolak-balik antara alam semesta dan dunia dari luar atau dalam. Demi keselamatan, jimat ini harus dikorbankan dan menyatu dengan jiwanya sendiri. Setiap jimat hanya dapat digunakan oleh satu orang. Begitu Mo Kui selesai memurnikan, dia menyerahkan jimat itu kepada para wanita itu ketika dia melihat mereka berjalan keluar. Agar mereka bisa masuk dan keluar dari dunia Qian Kun dengan bebas, jika Zuo Yu mengetahuinya, dia akan sangat kesal, karena dia tidak bisa masuk ke dunia Qian Kunnya sendiri. Matahari bersinar di lembah, dan banyak makhluk bermandikan sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan gadis-gadis itu melihat ke langit, hanya untuk melihat awan hitam beterbangan. Ini bukan awan, Dong Yun berkata dengan wajah serius. Hal yang sama berlaku untuk wanita lain. Jika Zuo Yu ada di sini, dia pasti tahu apa itu. Ini semua adalah roh jahat. 19 tahun kemudian, Raja Jahat datang lagi, tapi Zuo Yu masih mundur sekarang. Itu anggota ras roh, mari kita pergi dan bertanya tentang situasinya. Hal-hal itu sangat mirip dengan jiwa iblis di tanah langit dan bumi. Tian Xihan mengerutkan kening dan berkata. Gadis-gadis itu melihat orang-orang ras roh terbang keluar, dan kemudian terbang untuk bertanya kepada mereka.
Jujur, ketua klan-klan roh, dia sudah tahu bahwa Zuoyu telah membawa banyak orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua adalah wanita cantik. Zuoyu telah mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki banyak wanita. Saat ini, Ling Zeng juga percaya itu dia melihat wanita cantik ini segera mengerti mengapa Zuoyu tidak akan menikahi putrinya bahkan jika dia meninggal. Gadis-gadis, di mana Zuoyu? Ling Zeng bertanya dengan tergesa-gesa, karena hanya Zuoyu yang bisa membunuh roh jahat itu sekaligus. Dia mundur. Dong Yun menghela nafas dan berkata, Zuoyu telah memberitahu mereka tentang masalah klan roh. Itu merepotkan. Roh-roh jahat itu memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerang secara mental. Kami memiliki lebih sedikit orang di perlombaan roh. Saya tidak tahu apakah beberapa gadis dapat membantu, kata Ling Zeng, karena dia melihat Dong Yun dan Bai Shanshan masih Youtian kekuatan Zihan semuanya ada di tahap kenaikan, dan kekuatan 4 wanita lainnya semuanya ada di tahap surgawi akhir. Tentu saja. Teriak Bai Shanshan dengan tergesa-gesa, dia memiliki api neraka, dan itu adalah cara paling efektif untuk membunuh hal-hal jahat semacam itu. Meskipun gadis-gadis itu tidak ada hubungannya dengan perlombaan roh, mereka semua tahu bahwa jika lembah naga diserang oleh hal semacam itu akan berdampak besar pada Zuoyu yang mundur, dan Zuoyu tidak memiliki banyak waktu sekarang. Naik! Gadis-gadis itu semua setuju untuk membantu, yang diam-diam membuat Ling Zeng bahagia. Ling Zeng hanya membutuhkan mereka untuk menghadapi roh-roh jahat itu, sedangkan untuk raja jahat dan orang-orang jahat itu, mereka akan ditangani oleh kekuatan klan roh mereka. Bocah bernama Zuoyu, keluar dari sini, aku di sini untuk membalaskan dendammu. Suara Xie Wang yang tajam dan jelek membuat Bai Shanshan menutupi telinganya dengan rasa jijik di wajahnya, karena dia mendengar bahwa pria ini datang untuk menyusahkan Zuoyu. Raja jahat, aku tidak menyangka kamu datang begitu tiba-tiba. Trik macam apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan begitu banyak roh jahat? Ling Zeng meraung keras. Butuh waktu untuk mengumpulkan roh jahat. Meskipun sudah ada di sini selama 24 tahun, tapi itu kurang dari 5 tahun di luar. Haha, monster dan iblis di luar sedang bertarung, dan banyak dari mereka telah mati. Kali ini, aku pasti akan membunuh anak bernama Zuoyu itu. Raja jahat itu tertawa, seolah dia tidak lagi di sini. Aku takut pada Zuo suara Cisa 9 Nagayu. Zuoyu sekarang berada di saat kritis. Cao Dronling menemukan apa yang sedang terjadi di luar, menyembunyikan suara-suara itu, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan untuk menstabilkan ruang di sekitarnya, mencegah Zuoyu membuat kesalahan pada saat-saat kritis. Dalam 20 tahun terakhir ini, Cao Dronling sendiri juga telah meningkat pesat. Naschen Soul yang telah diserap Zuoyu menjadi jauh lebih kecil. Dulu sebesar telapak tangan, tapi sekarang hanya setengah ukuran. Tong Tianjue mempercepat kecepatan dia menyerap energi. Memasuki tahap kelahiran kembali, tubuh terbungkus lapisan cahaya keemasan, berkelap-kelip. Selama bertahun-tahun ini, Zuoyu tampaknya duduk di ruang putih yang luas, dan ada banyak hal yang melayang di sekelilingnya, seperti pedang Tianying, Lingsu, Tong Tian Dingding. Semua hal ini menyatu dengan jiwanya, dan hal-hal ini adalah hal-hal semua harta berbulu, yang dapat mengalami evolusi berkelanjutan dan evolusi tanpa akhir melalui kekuatan master. Premisnya adalah kekuatan master itu kuat. Zuoyu telah mengubah semua energi di tubuhnya menjadi kekuatan bulu, dan tubuh fisiknya juga mengalami kelahiran kembali, dan langkah terakhir juga yang paling sulit, evolusi jiwa. Dingling, jiwaku menyatu dengan terlalu banyak hal. Aku perlu mengembangkan hal-hal ini untuk meningkatkan jiwaku sendiri. Kurasa aku tidak bisa memasuki alam Ascension dalam batas waktu. Zuoyu berjalan ke lautan jiwa di depan Tong Tian Dingding, dia menghela nafas. Tong Tianding, Lingzu, Qian Kunzu, Tianhuo, Astrolabe. Semuanya telah berevolusi, dan hanya ada satu hal yang tersisa, yaitu pedang bayangan langit. Di antara beberapa hal ini, pedang bayangan langit selalu sangat aneh, karena terakhir kali Zuoyu memperoleh kekuatan yang sangat menakutkan, memungkinkan dia untuk mengalahkan Pangeran Iblis, dan juga ingin menyerang jiwanya, meskipun pedang bayangan telah bergabung dengan jiwanya, sepertinya dia belum sepenuhnya mengendalikannya. Jangan menyerah, banyak orang menunggumu memasuki alam kenaikan. Cauldron Spirit menyemangati, bukankah kamu mengumpulkan 300 juta roh jahat ke dalam mutiara Qian Kun terakhir kali? Telan 300 juta roh jahat ini.
300 sejuta roh jahat, itu adalah sesuatu yang Zuoyu bahkan tidak berani pikirkan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki semua kekuatan dari 300 juta roh jahat ini, dan sebagian besar kekuatan itu akan digunakan untuk menyempurnakan pedang bayangan langit. Begitu Zuoyu mengangkat tangannya, mutiara Qiankun terbang masuk, dan dia melihat aliran udara hitam keluar dari mutiara Qiankun, dan kemudian melewati Lingzhu, berubah menjadi kabut putih, mengalir ke pedang bayangan langit. Ini semua terjadi di lautan jiwa. Pedang bayangan langit berputar dengan cepat, dan kabut putih adalah kekuatan jiwa yang sangat murni, yang disempurnakan oleh roh jahat dan masuk ke dalam pedang bayangan langit, menyebabkan pedang bayangan langit mengeluarkan semburan udara hitam. Tiba-tiba, pedang bayangan langit meledak dan berubah menjadi embusan udara hitam. Melihat ini, Zuoyu segera berhenti melahap roh jahat. Setelah pedang bayangan langit berubah menjadi awan udara hitam, perlahan berubah menjadi sosok hitam. Haha, aku tidak menyangka bahwa sinar jiwa yang kutinggalkan di masa lalu dapat menemukan tuan yang begitu baik. Sekarang selama aku melahap jiwamu, tubuhmu akan menjadi milikku, bayangan hitam itu berbicara. Bahkan tidak memikirkannya, kamu adalah bayangan langit yang disegel di pedang bayangan langit. Zuoyu mencibir, tetapi terkejut di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa kesadaran jahat bayangan langit masih ada di langit pedang bayangan. Benar, jiwa dan ragaku telah terpisah. Awalnya jiwaku hancur, tapi aku telah meninggalkan secercah sisa jiwa di dunia, dan sinar sisa jiwa itu adalah jiwamu saat ini. Selama aku bersatu kembali dengan diriku akan dapat muncul kembali di antara langit dan bumi lagi. Zuoyu telah memikirkannya sejak lama, dan dia tertawa keras, aku telah menelan jiwamu sejak lama, dan sekarang aku harus menelan tubuhmu sepenuhnya, bayangan langit tidak akan pernah ada lagi. Bayangan langit melahap. Zuoyu meraung, pusaran hitam muncul di dadanya, dan bayangan hitam itu langsung tersedot. Jangan pernah berpikir untuk melahapku, hanya dengan jiwamu saat ini, itu masih terlalu lemah. Zuoyu memanggil Qiankun Orb dan Lingzhu saat ini, dan sekali lagi melemparkan Sky Shadow Devouring Spear, membunuh roh jahat di Qiankun Orb dan terakhir kali jiwa iblis yang diperoleh dari platform kenaikan, serta berbagai tubuh roh yang diperoleh sebelumnya, semuanya tersedot. Sejumlah besar kekuatan bulu dimuntahkan dari Lingzhu, dan semua jenis energi spiritual mengalir ke tubuhnya. Zuoyu sekarang hanya merasa jiwanya membengkak, dan jiwanya juga ditelan oleh kekuatan yang sangat kuat. Dia menghirup semua jenis kekuatan hanya untuk melawan kekuatan itu. Apakah kamu akan ditelan? Zuoyu sekarang menyadari celah antara dirinya dan bayangan hari itu. Bayangan hari itu tersegel dalam pedang, dan kekuatan saat ini benar-benar terstimulasi. Zuoyu tidak bisa menolak sama sekali. Boom! Ledakan! Di ruang bawah tanah tempat Zuoyu berada, terjadi ledakan, dan gelombang udara menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, rumah dengan beberapa formasi dan batasan yang kuat menghilang dalam sekejap. Dan Xie Wang dan Ling Zeng yang berada di tengah pertempuran juga terpana oleh kekuatan itu. Kekuatan itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Kekuatan yang kuat itu telah membuat jiwanya bergetar. Wajah para wanita itu bahkan lebih pucat, terutama Dong Yun, karena dia baru saja kehilangan kontak dengan Zuoyu, tetapi dia sedikit lega ketika melihat bahwa Tian Xihan, yang telah dilemparkan oleh teknik rahasia Zuoyu, baik-baik saja. Sangat khawatir, kekuatan ini bukan milik Zuoyu, dia dan para wanita itu sangat jelas tentangnya. Zuoyu benar-benar telanjang saat ini, duduk di lubang besar, kulitnya menjadi sangat gelap, benda-benda hitam menggeliat di pembuluh darah yang tiba-tiba, aura jahat yang memancar dari tubuhnya membuat raja jahat di kejauhan mereka semua gemetar ketakutan. Pada saat ini, langit di dunia surga, dunia iblis, dan dunia biksu semuanya menjadi hitam, seolah-olah ada bayangan besar di langit, dan pada saat yang sama, ada aura yang menakutkan. Tianjing akan dibangkitkan. Di Gunung Ajaib, lelaki tua dengan labu di pinggangnya berteriak ngeri. Haha, aku akan dibangkitkan, semua makhluk di dunia, gemetar. Tawa liar Tianjing bergema di dunia, membuat orang merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ini membuat takut banyak orang tua abadi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan sepanjang tahun, terutama beberapa raksasa di surga. Mereka semua bisa merasakan kekuatan menakutkan dari bayangan langit ini. Bangkitkan adikmu. Zuoyu meraung, dan tiba-tiba sekelompok besar cabang dan daun hijau muncul dari mutiara Qiankun. Cabang dan daun ini membungkus Zuoyu dengan erat, memancarkan semburan cahaya putih suci.
Itu pohon Tongtian, kamu benar-benar memiliki benda seperti itu? Naiying meraung. Zuoyu, yang awalnya berpikir bahwa dia akan ditelan oleh kegelapan, merasa lega sekarang. Dia baru saja merasakan energi lembut yang berasal dari pohon Tongtian. Dia bisa merasakan pikiran tentang energi itu. Dia tahu bahwa pohon Tongtian memiliki tumbuh ke panggung. Kegelapan yang menutupi dunia menghilang, dan di lautan jiwa Zuoyu, dia dikelilingi oleh sepotong besar cabang dan daun hijau, pedang bayangan langit perlahan muncul dari kepalanya, dan pedang bayangan langit juga ditutupi oleh Tongtian. Cabang dan daun pohon terbungkus. Pertempuran dilanjutkan di lembah naga. Raja jahat tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sana. Dia benar-benar ingin pergi dan melihat, tetapi dia dihentikan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.